Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan perancangan basis data administrasi pasien rumah sakit ASI yang beranggotakan saya sendiri, Ganjar Agus Zakwan dengan NIM 2210501031. Mungkin boleh dilanjut perkenalan yang lain. Dengan saya, Syawalia Nurul Fitri, dengan NIM 2210501013. Dengan saya, Nuzul Firdaus dengan NIM 2210501028. Saya Raffi Rizko Landila dengan NIM 2210501029. Saya dengan nama Daviana Adriana Hainisa dengan NIM 22105011034. Baik, Pendahuluan. Silakan Syawa, pendahuluan baca. Pendahuluan. Permasalahan dalam proses pendaftaran pasien di rumah sakit yang masih menggunakan metode manual atau non-digital menyebabkan waktu yang lama, kompleksitas administrasi, antrian yang tidak efisien, kesalahan pada penginputan data, dan pengobatan yang tidak optimal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi teknologi informasi yang efektif, seperti rancangan basis data pendaftaran pasien. Selanjutnya adalah landasan teori. Perancangan sistem informasi merupakan strategi untuk memecahkan masalah dan mengembangkan solusi terbaik dalam pengembangan sistem informasi. Metode waterfall digunakan untuk menguraikan tahapan pengembangan sistem informasi secara terstruktur. Basis data relasional digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data dalam sistem informasi dengan keuntungan seperti kemudahan akses dan integrasi dengan sistem informasi lainnya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Rancangan basis data administrasi pasien pada tulisan ini bertujuan untuk mempermudah proses pendaftaran pasien di rumah sakit dengan mengintegrasikan data pasien ke dalam sistem informasi. Metode manual yang kompleks akan digantikan dengan solusi teknologi informasi yang efektif, sehingga proses pendaftaran pasien dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Oke, baik. Kita masuk ke dalam proses bisnis dan fungsional database. Dalam rancangan basis data administrasi pasien rumah sakit ASI, terdapat proses bisnis yang meliputi beberapa langkah penting. Pertama, calon pasien melakukan pendaftaran di rumah sakit untuk mendapatkan akses layanan medis. Mereka dapat menggunakan mesin untuk mengakses menu yang ditawarkan, termasuk melihat jadwal dokter yang tersedia pada hari yang diinginkan. Setelah itu, proses administrasi berkas dilakukan untuk melengkapi persyaratan pendaftaran. Selanjutnya, calon pasien akan mendapatkan invoice pembayaran yang akan diproses di meja kasir. Setelah pembayaran berhasil, data pasien dan nomor antrian akan dimasukkan ke dalam sistem. Suster akan mendapatkan pembaruan mengenai calon pasien yang terdaftar pada dokter yang dituju. Setelah pasien diperiksa oleh dokter, dokumen rekam medis akan diunggah ke dalam sistem. Setiap rekam medis akan masuk ke dalam basis data untuk pemeriksaan pasien secara berkala. Selanjutnya, dokter akan menuliskan resep obat yang akan diproses oleh loket farmasi. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Secara fungsional, rancangan basis data ini melibatkan beberapa tabel penting. Tabel pasien berisikan data diri pasien, sedangkan tabel dokter berisikan informasi dokter, termasuk data diri dan jadwal praktek. Tabel appointment mencatat nomor appointment, ID pasien, tanggal appointment, dan ID dokter. Tabel resep mencatat informasi tentang resep obat, sedangkan tabel rekam medis menyimpan data rekam medis pasien, seperti nomor rekam medis, riwayat penyakit, dan ID pasien. Sistem basis data administrasi pasien ini bertujuan untuk mendata calon pasien,
melihat riwayat penyakit pasien, menyimpan rekam medis, dan mengeluarkan resep obat. Selain itu, sistem ini juga mencakup pengaturan jadwal praktek dokter yang terdapat di rumah sakit ASih. Dengan menggunakan basis data ini, diharapkan manajemen pasien dan pengelolaan informasi medis dapat menjadi lebih efisien dan terorganisir di rumah sakit ASih. Model Entity Relationship digunakan dalam perancangan database untuk merepresentasikan objek dunia nyata dan hubungan antar objek dengan simbol-simbol seperti entity attribute dan relationship. Pembahasan. Dalam penulisan jurnal ini, penulis telah melakukan rancangan basis data untuk administrasi pasien rumah sakit ASih. Dengan mengidentifikasi entitas yang diperlukan untuk merancang suatu basis data, berikut rancangannya: tabel pasien. Entitas pasien memiliki atribut ID pasien untuk mengidentifikasikan pasien. Nama pasien untuk identifikasi nama, nomor telepon pasien sebagai penentu nomor pasien. Selanjutnya adalah dokter. Entitas dokter memiliki atribut ID dokter, which is primary key, nama dokter, dan spesialis. Appointment memiliki atribut nomor appointment, ID pasien, tanggal date, dan ID dokter. Selanjutnya ada tabel resep, di mana entitas tabel resep memiliki atribut. Yang pertama ada nomor resep, yang kedua jenis obat, yang ketiga dosis, yang keempat quantity, yang kelima ID pasien. Selanjutnya ada rekam medis, di mana memiliki atribut nomor RM, riwayat penyakit, dan ID pasien. Yang terakhir ada obat, di mana obat memiliki atribut yaitu ID obat, jenis obat, dan stok. Baik, untuk entity enhanced relationship. Jadi di sini kita bisa lihat kami menggunakan entity enhanced relationship karena biar terlihat jelas lah bagaimana distribusinya. Mungkin bisa dilihat sini pasien memiliki sebuah relasi ya dengan dokter, yaitu diperiksa dengan atribut-atribut yang dimiliki oleh pasien. Nah, pasien ini juga memiliki dua cabang, yaitu yang tidak terdaftar dan yang terdaftar. Nah, yang terdaftar ini akan memiliki appointment, nah yang koresponden dengan hubungan entitas pasien dan entitas dokter. Nah, dokter ini juga memiliki jadwal yang akan berkesinambungan dengan appointment ini. Jadi kalau di entity enhanced relationship ini lebih kompleks lah bagaimana setiap entitas itu memiliki hubungan. Dan dari appointment ini akan menghasilkan resep obat dan rekam medis yang merupakan kalau misalkan mengerucut akan menjadi sebuah transaksi dari hasil pertemuan dokter dan pasien. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke rancangan basis data. Di sini kita akan menjelaskan apa aja sih yang kita gunakan di rancangan ini. Yang pertama kita akan menggunakan trigger. Pada trigger ini digunakan query update untuk table appointment yang nanti akan masuk ke dalam log appointment. Kita akan mencoba untuk implementasinya. Oke, boleh dicoba. Lanjut, kita masuk ke appointment. Setelah sintaks tersebut, kita jalankan nanti akan masuk ke dalam table log appointment. Ini table log appointment-nya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gani. Baik, terima kasih Raffi. Nah, di sini kita akan saya akan menjelaskan bagaimana sebuah query kompleks, yaitu query kompleks yang dimana setiap query-nya itu tidak hanya terdiri dari satu baris, tapi beberapa baris. Jadi setiap setiap query itu mengandung beberapa sintaks-sintaks yang memang kita maunya tuh kemana gitu. Dan saya akan mendemokan beberapa sebuah subquery. Nah, untuk subquery yang pertama ini, saya akan mencontohkan query yang dimana kuantitas pasien yang memiliki kuantitas obat lebih dari 50. Oke, saya akan jalankan sintaks. Oke, bisa kita lihat di sini query sudah berhasil. Nah, Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan storage procedure. Storage procedure nantinya akan ada show procedure yang dimana storage procedure berguna untuk menyimpan sebuah prosedur layaknya sebuah program di dalam basis data. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan storage function. Oke, yang pertama kita akan menampilkan show function dulu di sini. Nah, storage function ini bekerja seperti storage prosedur. Namun, dalam storage function ini mengembalikan suatu nilai. terima kasih Raffi Rizkol Andila atas penjelasan mengenai storage function. Kita akan berlanjut ke implementasi query, yaitu berupa cursor. Jadi cursor ini kayak kalau kita artikan secara harfiah, cursor itu kayak menjadi penunjuk lah untuk sebuah kumpulan dari data-data. Nah, oke, mungkin untuk cursor cukup segitu, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah backup and restore. Dalam backup, kita akan melakukan backup kepada salah satu database. Selanjutnya adalah restore. Untuk restore, kita harus membuat wadah baru untuk datanya. Nanti akan terjadi restore ke dalam wadah database yang baru. Baik, selanjutnya laporan tabel dilakukan di dalam MySQL Workbench. Pertama-tama, kita akan memilih tabel untuk dijadikan suatu file laporan. Lalu kita ekspor tabel yang sudah dipilih. Lalu untuk laporan dari query di dalam MySQL Workbench dilakukan
dulu query spesifik seperti akan muncul hasilnya dan hasil ini yang akan digunakan sebagai laporan Saya akan membacakan penutup. Rancangan basis data pendaftaran pasien memberikan kontribusi positif bagi pengembangan teknologi informasi kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, implementasi perancangan basis data pendaftaran pasien di rumah sakit dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Oke, jadi ini sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika lebih warahmatullahi wabarakatuh.